Assalamualaikum adik-adik semua. Welcome to IPS Class with Ibu Putri. Hari ini kita akan belajar mengenai pembiasaan diri dalam kebutuhan, yang dimana tujuan pembelajaran hari ini kalian diharapkan dapat memahami apa itu pembangunan berkelanjutan dan apa masalah pokok ekonomi. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan, sehingga kualitas hidup saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang. Pada tahun 2015, masyarakat di semua negara mulai memandang penting pembangunan berkelanjutan karena lahirnya deklarasi Sustainable Development Goals atau SDGs. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mencapai kesejahteraan bersama dan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Pada pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, setiap tindakan harus memperkirakan dampak terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, mendorong perilaku manusia yang mendukung pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang ketiga, menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap alam. Yang keempat, berperan aktif dalam menjaga alam ketika melakukan kegiatan sosial dan ekonominya. Yang kelima, meningkatkan kualitas manusia agar manusia memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berdaya saing untuk menguasai teknologi dan memanfaatkan alam secara efisien dan bertanggung jawab. Serta yang keenam, intervensi kebijakan dan fokus kegiatan saling memperhatikan keterkaitan antar tujuan. Tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil deklarasi SDGs terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 pilar. Keempat pilar tersebut yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan hidup, dan pilar tata kelola, di mana satu pilar berhubungan dengan pilar lainnya. Pada pilar pembangunan sosial berfokus terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuannya terdiri dari nomor 1, tanpa kemiskinan, nomor 2, tanpa kelaparan, nomor 3, kehidupan sehat dan sejahtera, nomor 4, pendidikan berkualitas, dan nomor 5, kesetaraan gender. Pada pilar pembangunan ekonomi, berfokus pada peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan, kolaborasi, dan inovasi. Tujuannya terdiri dari nomor 7, energi bersih dan terjangkau, nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, nomor 9, industri, inovasi, dan infrastruktur, nomor 10, berkurangnya kesenjangan, dan nomor 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Pada pilar pembangunan lingkungan, berfokus pada lingkungan hidup di darat dan di air. Tujuannya terdiri pada nomor 6, air bersih dan sanitasi layak, nomor 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, nomor 13, penanganan perubahan iklim, nomor 14, ekosistem laut, dan nomor 15, ekosistem darat. Dan pada pilar pembangunan tata kelola berhubungan dengan usaha menjaga perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Tujuannya terdiri dari nomor 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi, di mana masalah pokok ekonomi berupa kelangkaan. Kelangkaan merupakan masalah pokok ekonomi ketika kebutuhan manusia yang hampir tidak terbatas tidak mampu dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Menurut ekonomi modern, masalah pokok ekonomi terdiri dari 3 hal, yaitu masalah yang pertama, apa barang yang akan diproduksi?
Dalam ekonomi, menentukan barang apa yang akan diproduksi merupakan masalah pokok. Penentuan ini mencakup jenis, jumlah barang, dan waktu pelaksanaan proses produksi. Masyarakat dapat menentukan satu atau beberapa jenis barang yang akan diproduksi dengan pertimbangan tertentu. Masyarakat mempertimbangkan barang yang memberikan manfaat, menguntungkan, dan mampu memenuhi kebutuhan. Penentuan barang yang akan diproduksi menjadi hal yang penting karena jika terjadi kesalahan penentuan barang akan menimbulkan kerugian. Penentuan jumlah produksi juga diperlukan agar produk dapat dipakai secara maksimal dan tidak percuma dan tidak mengalami kerugian. Contohnya, misalkan seseorang akan memproduksi pakaian hangat di daerah pantai secara massal. Tetapi, masyarakat di sekitar pantai lebih membutuhkan pakaian yang lebih tipis karena cuaca panas dibandingkan dengan jaket. Kebutuhan jaket di pantai juga tidak terlalu banyak. Jika orang tersebut memproduksi jaket dalam jumlah besar, ia akan mengalami kerugian karena barang yang diproduksi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Masalah yang kedua yaitu bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana proses produksi barang tersebut. Produsen perlu mempertimbangkan sumber daya, teknik produksi, dan pihak yang akan memproduksi barang atau jasa tersebut. Untuk menghasilkan produk yang maksimal, diperlukan kombinasi sumber daya atau faktor produksi, teknologi yang sesuai, serta tenaga kerja yang akan digunakan. Seperti sumber daya atau faktor produksi perlu dipertimbangkan kesediaan dan keterjangkauannya, termasuk lokasi, harga, dan jumlah sumber daya. Selanjutnya, produsen perlu mempertimbangkan teknologi yang akan digunakan untuk proses produksi. Apakah secara manual dengan tenaga manusia atau menggunakan mesin? Salah satu hal yang tidak kalah penting adalah memilih tenaga kerja yang kompeten untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa. Masalah yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Langkah selanjutnya adalah menentukan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Pada tahap ini, produsen menentukan konsumen yang akan menikmati hasil produksi. Produsen akan melakukan segmentasi pasar untuk konsumen menengah ke bawah, konsumen menengah, atau konsumen menengah ke atas. Produsen perlu mempertimbangkan jenis produk atau jasa dan harga untuk menentukan segmen pasarnya. Sekian pembelajaran hari ini yang dimana kita telah membahas mengenai pembangunan berkelanjutan dan masalah pokok ekonomi. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke tema 3 yaitu potensi ekonomi lingkungan. Untuk mendukung channel ini, maka jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi.